Bang, coba dong bahas game dari Vasilis Mislov, legenda catur yang jarang dibahas. Ini adalah juara dunia catur ke-7 Vasilis Mislov melawan Michal Botvinnik dalam perebutan gelar juara dunia tahun 1954. Botvinnik sendiri merupakan juara dunia catur juga nih teman-teman. Nah, kita akan bahas game terbaik mereka di tahun 1954, di mana ini pertandingan perebutan gelar juara dunia antara Michal Botvinnik sebagai juara bertahan melawan penantangnya Vasilis Mislov. Vasilis Mislov setahu saya dalam sejarah orang yang pertama kali menang turnamen kandidat dua kali secara berturut, dua kali dalam sejarah ya. Kemudian diikuti oleh Jan Nepomniachtchi, teman-teman. Nah, setelah era Alexander Alekhine berakhir, Uni Soviet mendominasi panggung catur dunia. Nah, Botvinnik ini dikenal sebagai bapak catur Uni Soviet, teman-teman. Bahkan ketika saya di Moskow, ada salah satu sekolah caturnya Botvinnik yang masih ada. Nah, dia terkenal sangat disiplin dan ilmiah, sementara Smyslov dikenal dengan gaya permainannya yang harmonis, intuisi yang tajam, dan kemampuan endgame yang luar biasa. Nah, jalannya pertandingan sebenarnya duel ini berlangsung di Moskow ya, tanggal 16 Maret hingga 13 Mei 1954. Jadi lumayan lama ya, karena formatnya 24 babak. Nah, awalnya dominan bagi Botvinnik. Botvinnik menang dengan 3,5-setengah, kemudian Smyslov bangkit ya. Smyslov tidak menyerah, ia mulai membalas di pertengahan laga. Pada babak 11 Smyslov berhasil menyamakan kedudukan, saling kejar skor dan akhirnya berakhir seri. Cuma peraturan saat itu kalau misalkan seri dari 24 babak skornya 12-12, maka sang juara dunia dikatakan bertahan. Jadi gagal deh Smyslov. Namun akhirnya Smyslov tidak berhenti di situ dan dia akhirnya menang melawan Botvinnik di tahun 1957, teman-teman. Dan akhirnya dia menjadi juara dunia ke-7. Walaupun akhirnya Botvinnik kembali menantang Smyslov tahun 1958. Nah, ini adalah game yang sangat menarik di mana di perebutan gelar juara dunia ini French defense sering dimainkan oleh Botvinnik dan bagaimana Smyslov menghancurkan Botvinnik. Ini dia gamenya. Jangan lupa like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa jadi langganan di YouTube Herald Chess untuk dapetin konten eksklusif. Dan ayo latihan sama gue biar lebih jago lagi main catur. E4 dimulai, kemudian French defense atau pertahanan Prancis dengan E6, putih D4, kemudian hitam D5, putih kuda C3, dan hitam bishop ke petak B4. Ini variasi Winawer ya. Ini andalan saya juga nih. Kemudian putih E5, hitam C5. Tujuannya mau hancurkan petak D4 dan struktur rantai pion ini. Putih mainin langkah A3. Suaranya kok hilang. Putih mainin langkah A3, kemudian hitam gajah ke petak A5. Karena terlalu bersemangat ya teman-teman. Nah, ini langkah menariknya ya. Sebenarnya selain pilihan gajah ke petak A5, hitam bisa makan lagi ya. Tapi setelah gajah A5, putih menemukan langkah menarik yaitu boom, B4. Gila nggak tuh? Ya tujuannya nggak lain untuk mengancam bishop dan untuk menghilangkan pion di petak C5 ya. Apabila dimakan maka kuda ke petak B5. Jadi contoh kalau dimakan kuda ke petak B5, kemudian hitam makan lagi. Walaupun dapat keuntungan pion, tapi ini tuh keuntungan yang semu dan sementara. Kenapa? Karena setelah putih mainin langkah C3, kuda akan parkir di petak D6 dan itu bahaya banget. Kalaupun di sini hitam menjaga dengan bishop ke petak C7, putih akan gempur lagi dengan queen ke petak G4. Kalau G6, kemudian akan mainin langkah gajah ke petak A3 atau benteng makan A3. Ibaratnya gini, lu mau nggak jadi hitam, lu unggul satu pion, tapi lu paralyzed, tapi buah lu tuh lumpuh. Lu lihat di sini, pergerakan perwiranya lumpuh semua. Nah, itulah yang tidak diinginkan oleh Botvinnik. Botvinnik akhirnya lebih memilih pion makan D4. Jadi teman-teman bisa gunain teori ini ya kalau misalkan melawan French defense. Nah, ini hebatnya Smyslov, bukannya makan balik tapi dia malah queen G4. Dia kasih kuda lagi, tapi dia mau ambil ini, dapetin benteng. Hitam mainin kuda E7, putih makan bishop di petak A5, hitam makan kuda di petak C3, dan putih mainin langkah queen ke petak G7. Hitam mainin benteng G8, pion diambil lagi, dan kemudian hitam harusnya di sini kuda B ke petak C6. Mainin langkah salah kuda ke petak D7 menurut evaluasi. Walaupun tujuannya mau ambil pion ini ya. Mungkin mau setupnya kuda yang ini ke petak C6. Putih mainin kuda ke petak F3, hitam mainin langkah kuda ke petak F8, menteri C7 dianggap lebih bagus. Kemudian putih mainin queen ke petak D3 dan hitam queen makan A5.
Nah, mari kita lanjut ke middle game, di mana putih memiliki material pion sebanyak 6 pion, sementara hitam juga sama 6 pion. Tapi lu bisa lihat setelah putih mengambil pion di petak G7 dan H7, putih langsung ngegas dengan pion H4. Kemudian hitam di sini bishop ke petak D7, putih menaruh gajah kuat di petak G5, hitam mainkan benteng ke petak C8, putih mainkan langkah posisional move kuda D4. Gajah E2 dianggap lebih bagus. Mungkin tujuannya mau ini ya, mau menutup ide ini. Kemudian hitam mainkan dan untuk mencegah kuda F5 ya. Dan ternyata hitam berani dengan kuda ke petak F5. Putih tidak mau melakukan pertukaran terlebih dahulu. Dia mainin benteng B1 ancam pion di petak B7. Hitam mainkan langkah benteng ke petak C4. B6 dianggap lebih baik. Ya, mengancam kuda, kuda makan kuda. Kemudian hitam makan lagi dengan pion. Dan kemudian putih makan pion di petak B7. Hitam melakukan skak dengan benteng ke petak E4. Apa yang Anda lakukan sebagai putih jika Anda dalam posisi ini? Sebenarnya gajah E2 dapat dilakukan ya. Cuman di sini Smyslov takut akan datangnya serangan makan dan kemudian akan ada kuda G6 dengan tujuan kuda ke petak F4 atau kuda E5. Nah, Smyslov tidak memberikan ruang untuk Botvinnik. Setelah benteng E4, dia mainkan langkah gila. Sacrifice the Queen. Boom. Wah, apa hitungannya? Ya, Smyslov melihat bahwa setelah hitam makan dengan pion D, ya bagusnya makan pakai pion F, kayaknya hampir sama aja ya. Kemudian putih mainin benteng B8, harus ditutup dengan bishop ke petak C8, akan datang bishop B5, boom. Sebenarnya bisa ditutup tapi checkmate dengan benteng C8, jadi harus makan dan kemudian dia makan lagi queen di petak B5. Pertandingan belum selesai, hitam punya keunggulan 1 kuda. Tapi gimana cara putih menang? Hitam punya kuda tapi putih punya sepasang benteng ya. Jadi dalam posisi ini ya udah unggul buat putih. Nah, kuda ke petak E6, kemudian gajah ke petak F6, ini nggak kelihatan tadi. Kemudian hitam mainkan makan pion di petak G2 dan putih mainkan langkah H5. Ya udah selesai ya buat hitam. Kemudian hitam mainkan langkah gajah ke petak A6, bukannya minggir, tapi putih mainkan langkah H6. Hitam menyerah. Jadi kompleks banget ya, 25 langkah yang benar-benar penuh hitungan dan mesti akurat. Jadi kalau bisa diperbaiki dalam langkah-langkah Botvinnik tadi ya, kuda ke petak D7 di awal, ya ini kalau dilanjutin, kalau dimakan pion tidak akan terkejar ya dengan H7. Walaupun dia bisa balik, tapi ya susah juga. Kalau misalkan di sini kuda F8, maka akan ada benteng D5 ya untuk ancaman checkmate. Jadi kalau kita balik dalam teori ini, pembaruan dalam teori ini, jadi jangan gajah A5 ya kalau kita sebagai hitam. Yang lebih bagus dalam posisi ini adalah makan aja, makan dan kemudian ada pilihan kuda E7 atau menteri C7 atau menteri A5 sebagai hitam. Nah, ketika gajah 5 maka akan bisa mendapatkan setup B4 dan di sini makan D4 memang lebih bagus. Kemudian queen ke petak G4, betul jawabannya adalah kuda ke petak E7 atau ada lagi pilihan lain yaitu raja F8 sebagai langkah yang dapat dimainkan. Ketika putih memilih kuda ke petak B5, hitam bisa bishop B6. Kalau misalkan dia kuda ke petak F3 dapat dimainkan kuda C6. Kalau dimakan sini ya bisa makan D4, kemudian makan lagi dan ada queen C7. Jadi ini tetap playable atau dapat dimainkan oleh hitam. Nah, kalau misalkan queen ke petak G4 tadi kan kuda E7, kemudian makan lagi. Kalau teman-teman wondering mungkin kenapa nggak dimakan pakai queen, karena ada jawaban queen makan D4 ya. Makan, kemudian makan, G7 makan, dan kuda D7 bukan langkah yang tepat ya. Kuda B ke petak C6 dianggap lebih progresif, lebih bagus buat putih. Kuda F3 kemudian queen C7. Nah, kalau gajah F4, gajah D7 dan hitam cepat-cepat rokade, itu tujuannya. Ya, apapun itu, inilah game dari salah satu legenda catur terbaik dunia, Vasily Smyslov. Coba request game siapa lagi yang akan kita bahas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu channel ini terus bikin konten dan terus bersemangat kasih impact untuk catur Indonesia. Kita ketemu di video berikutnya guys.